Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu taala wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali. And then in this meeting we are going to talk about part of speech. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang part of speech dalam bahasa Inggris. Ada yang tahu apa itu part of speech? Hah? Pembelajaran dasar, oke, bisa. Ada yang lain? Oke. Jadi part of speech itu adalah kalau dalam bahasa Inggris itu kalam. Dalam bahasa Arab itu kalam, ya. Kalam. Jadi ada isim, fi'il, huruf. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada namanya part of speech, bagian daripada kalimat. Jadi semua apa yang kita ungkapkan dalam bahasa Inggris tidak akan keluar dari part of speech. Oke, itu namanya part of speech. Oke, yang pertama noun. Ada yang tahu noun? Kata benda. Oke, kata benda. Kata benda dalam bahasa Inggris adalah kata-kata yang menunjukkan kepada benda-benda, ya, atau disebut dengan noun. Nah, definisinya, perhatikan. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda atau ide. Nah, contoh, misalnya dalam bahasa Inggris meja. Apa meja? Table, bagus. Apalagi sekitar sini saja ruangan ini. Window, oke. Jendela, door, pintu, dan seterusnya. Coba kita lihat contohnya yang lain. The student studies. Nah, di sini ada warna biru, berarti itu adalah kata bendanya. Apa kata bendanya? Student, bagus. The student studies yang artinya adalah mahasiswa atau pelajar atau santri sedang belajar. Oke, contoh yang lain. Books, campus, teacher. Itu semuanya adalah dalam bahasa ini disebut dengan apa? Noun. Bagus. Oke, kita lanjut yang kedua. Pronoun. Pronoun atau kata ganti. Jadi dalam semua bahasa pasti ada kata gantinya. Nah, dalam bahasa Inggris juga seperti itu. Dalam bahasa Indonesia misalnya, orang itu bisa diganti dengan aku, ya. Jadi tidak perlu menyebut orangnya. Atau juga kamu menunjukkan kepada orang, dia, mereka. Nah, semuanya itu adalah kata ganti dalam bahasa Indonesia. Begitupun dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat definisinya. Pronoun adalah kata yang menggantikan noun untuk menghindari pengulangan. Nah, jadi pronoun ini digunakan untuk menggantikan noun. Jadi semua kata benda bisa digantikan oleh pronoun. Nah, itu. Contoh misalnya, she is in the library. Itu ada kata tanda biru. Berarti she itu adalah pronoun atau kata ganti. Dalam bahasa Inggris ada yang masih ingat kata ganti ada berapa? Ada berapa? Ayo coba sama-sama kita sebutkan. I, you, they, we, she, he, it. Ada berapa? Ada 7 kata ganti. Nah, itu. Kalau simpelnya bisa disingkat dengan Ayu Dewi, ya. Jadi Ayu Dewi. Jadi bisa itu. Itu semuanya adalah pronoun. Contohnya di sini. She is in the library. Dia perempuan berada di perpustakaan. Oke. Kita lanjut contoh yang lain. He menunjukkan kepada laki-laki, they menunjukkan kepada mereka, we menunjukkan kepada kami. Bisa dipahami ya? Gampang kan bahasa Inggris kan? Gampang. Sangat gampang ya, alhamdulillah. Ayo kita lanjut.
Yang selanjutnya adalah verb, kata kerja. Nah, jadi dalam kalimat itu tidak hanya ada kata benda atau ada kata ganti, tetapi juga ada kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab apa namanya? Fi'il. Ya, jadi di sini juga ada verb. Ada yang verb 1, verb 2, verb 3. Jadi bentuknya ada bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Hampir sama dengan bahasa Arab, ya. Oke, kita lanjut. Definisinya verb. Verb adalah kata yang menunjukkan aksi, kejadian, atau keadaan. Jadi apapun bentuk pekerjaan itu disebut dalam bahasa Inggris adalah verb. Bisa diulangi? Verb. Verb. Bagus. Oke, kita lanjut contohnya. Contoh. They study English. Kata kerjanya mana? Verbnya mana? Study. Study berarti belajar. They study English. Mereka belajar bahasa Inggris. Bisa diulangi? Bagus. Coba. Bagus. Mereka sedang belajar bahasa Inggris. Oke. Contoh yang lain. Nah, contoh yang lain juga seperti read yang artinya membaca. Kemudian write artinya menulis. Listen mendengar, atau yang lain. Eat juga bisa. Sit down sekarang duduk, ya bisa. Itu semua verb. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang keempat adalah adjective atau kata sifat. Apa itu kata sifat? Ada yang tahu? Sifat. Oke, sifat ya. Ada yang sifatnya kalau perempuan cantik, ya. Kalau laki-laki ganteng, tinggi, pendek, dan seterusnya. Itu namanya kata sifat. Tapi apa definisinya? Ayo, menjelaskan. Oke, coba kita lihat definisinya dulu. Oke, adjective adalah kata yang menjelaskan atau memodifikasi noun dan pronoun. Jadi sifatnya adjective dalam bahasa Inggris atau kata sifat itu untuk menjelaskan kata benda. Contoh misalnya, ingin menjelaskan tentang saya. Noun. Saya noun. Nah, jadi untuk menjelaskan orang ini harus menggunakan, salah satunya adalah menggunakan adjective. Misalnya saya. I am handsome misalnya kan. Saya ini ganteng, menjelaskan kan, ganteng. Atau kalian, you are very beautiful, ya, kalian sangat cantik, ya kan. Karena perempuan itu pakai jilbab kan sangat cantik ya. Kalau cantiknya dari mukanya, kalau sudah pakai jilbab jadi sangat cantik. Alhamdulillah. Nah, Insya Allah. Terus kita lanjut. Contoh, the class is interesting. Kelas itu menarik. Jadi kata-kata interesting ini menjelaskan keadaan kelas. Sedangkan kelas itu adalah noun, kata benda. Bagus. Bisa dipahami ya? Nah, jadi adjective itu menjelaskan. Oke, lanjut yang lain. Contoh. Big, besar. Oh, he is big. Orang itu besar sekali. Nah, besar. New, baru. Easy, mudah. Oke, bisa dipahami ya? Nah, oke, lanjut. Kemudian ada adverb. Adverb kata keterangan. Nah, contoh. Oke, adverb adalah kata yang menjelaskan verb, adjective, atau adverb yang lain. Jadi dia lebih menspesifikkan keterangan dari verb, adjective, atau yang lain. Biasanya adverb ini ada dibagi dari beberapa. Adverb of time, adverb of place, ada. Jadi kata keterangan yang menerangkan tempat. Kata keterangan yang menerangkan waktu. Nah,
Nah, itu misalnya di sekolah. Nah, di sekolah ini adverb of place ya, atau D-nya itu. Contoh. He speak clearly. Ya. Dia berbicara dengan jelas. Nah, kalau ini adverbnya apa namanya? Menerangkan daripada kata-kata speak. Ya, menerangkan verb speak. Dia berbicara dengan jelas. Jadi adverb di sana. Clearly. She speaks clearly. Coba ulangi. She speaks clearly. Bagus. Oke, lanjut contoh yang lain. Nah, di sini ada quickly. Oke. Apa artinya quickly? Dengan cepat. Very. Sangat. Well. Oke, bisa juga she speaks well. Ya. Dia berbicara dengan baik. Atau kita tambahkan very. She speaks very clearly. Oke. Dia berbicara dengan sangat jelas. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada preposition atau kata depan. Biasanya yang namanya kata depan berarti harus ditaruh di depan. Contoh, kata yang menunjukkan hubungan antara noun pronoun dengan kata lain atau kalimat. Contohnya, oke, the book is on table. Oke. Terjemahannya buku itu ada di atas meja. Itu preposition. Kata depan artinya kata depan yang berada di setelah yang di depan noun. Biasanya preposition ini menunjukkan kepada di atas, di bawah, di samping dan seterusnya. Oke. Contoh yang lain, in berarti di dalam, at di, under di bawah. Misalnya the book under the table. Buku itu berada di bawah meja. Oke. Nah, ini yang terakhir, yang ketujuh, 8 ya Pak ya. Conjunction. Kata sambung atau kata penghubung. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya seperti dan, atau, itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab apa? Wau, atop ya, dan, summa, kemudian. Nah, itu adalah kata-kata sambung. Oke, lanjut. Conjunction adalah kata yang menghubungkan kata, frase atau kalimat. Jadi ada dua kalimat mau dihubungkan menjadi satu kalimat, maka harus menggunakan kata sambung atau conjunction. Ya, jangan sampai lupa. Oke, lanjut. I study and work. Saya belajar dan bekerja. Jadi ada dua kata yang dihubungkan. Antara apa? Pertama, study, oke. Yang kedua, work. Kita contohkan pakai or atau. Coba, jadinya apa? I study or work. Ya, I study or work. Itu semuanya bisa menghubungkan. Oke, contoh yang lain, but, or, because. Oke. Itu ya, bisa dipahami kan? Ya, mudah ya bahasa Inggris ya. Nah, nanti kita latihan. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita lanjutkan. Interjection, kata seru. Apa kira-kira kata seru? Seru itu heboh ya, kata heboh. Nah, bisa. Kata seru adalah kata yang mengungkapkan perasaan atau reaksi kuat. Jadi reaksinya bisa langsung, bisa secara tidak langsung. Ya, bisa. Kalau di sini lebih menunjukkan kepada kata-kata. Ya, ada kadang-kadang orang reaksinya hanya melihat. Nah, itu. Nah, itu juga termasuk interjection, tapi bukan dalam bentuk kata-kata. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini kira-kira mana interjectionnya? Wow.
That is great. Wow, itu hebat. Nah, atau yang lain. Ya. Oh, yeah. Oh, itu semuanya. Ya, itu jadi itu pokoknya ketika orang tersebut kaget, biasanya menggunakan kata-kata ini. Termasuk aduh juga itu interjection. Aduh, nah kalau sandung kan, aduh sakit. Nah, aduh, it's very sick. Nah, sakit bahasa Inggrisnya. Oke, nah lihat itu siapa itu? Ya, lanjut kita latihan singkat. Oke, sekarang kalau ada yang bisa angkat tangan ya. Oke, kalimat the student quickly reads the book. Ada yang tahu mana nounnya? Angkat tangan. Oke, yang mana nounnya? Book. Yang mana juga? Students. Oke, nanti kita cek. Oke, itu nouns. Yang lain, adjektifnya yang mana? Ada enggak adjektifnya? Ada. Adjektifnya ada. Reads. Oke, ada yang lain? Oke. Setelah adjektif ada verbnya. Mana verbnya? Katakan verb. Verb. Verb kata kerjanya yang mana? Verb. Verbnya. Yang mana? Read. Ya, read ya. Kata-kata read. Itu kata kerja. Nanti kita cek ya. Nah, coba kita cek pertama. Ya, noun, mana nounnya berarti yang benar? Student and book. Berarti bagus ya. Sudah bisa. Nounsnya student dan book. Oke. Verbnya mana? Read. Oke, membaca. Adverbnya quickly. Nah, quickly-nya itu adverb yang berarti quickly dengan cepat. Kemudian yang terakhir terjemahannya mahasiswa dengan cepat membaca buku. Oke. That's very good. Its time is very interesting. Ada pertanyaan? Udah jelas ya? Berarti adverb itu ada berapa? Ada 8 ya. Yang pertama apa? Noun. Kedua pronoun. Ketiga oke, verb bisa. Terus adjective. Terus conjunction. Terus adverb. Oke, terus preposition. Yang terakhir adalah interjection. Nah, jadi semua kalimat part of speech ini ketika kita berbicara pasti ada ya. Minimal ada 3 atau ada 2 antara noun dan verb, kata benda dan kata kerja. Itu paling minimal. Bisa jadi juga semuanya ada. Oke. Ada pertanyaan? Is there any question, please? No? It's enough? It's enough? Are you understand? Yes. Oke, good. Oke, terima kasih. Mungkin ini cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kedatangannya semua. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan materi-materi selanjutnya. Nanti akan kita ada materi tentang present tense, ada tentang past tense, ada tentang past continuous tense dan seterusnya yang berkaitan dengan kalimat. Oke, thank you very much for your time, for your attention, and we close our meeting today by praying. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.